Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Manado memusnahkan ribuan produk ilegal senilai 1,4 miliar rupiah. Produk hasil sitaan petugas BPOM ini didominasi produk kosmetik berbahaya dan obat keras yang disalahgunakan. Ribuan produk ilegal yang terdiri dari kosmetik, obat tradisional, dan obat keras dimusnahkan BPOM Kota Manado bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di halaman Hotel Four Points Manado, Rabu pagi 9 Maret 2021. Pemusnahan produk ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar. Sebagian besar produk yang dimusnahkan adalah produk kosmetik berbahaya dan telah melewati batas edar yang jumlahnya mencapai 1.877 item. Selain itu, BPOM juga turut memusnahkan obat tradisional berbahaya dan ribuan butir obat keras yang banyak disalahgunakan generasi muda. Produk yang dimusnahkan ini adalah hasil sitaan penyidikan dan pengawasan obat makanan sepanjang tahun 2018 hingga 2020 dengan nilai ekonomis sebesar 1,4 miliar rupiah. Upaya pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya BPOM Manado untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan. Punya unit layanan pengaduan konsumen. Kita punya nomor teleponnya nanti Ibu Ota sampaikan berapa nomor teleponnya. Kemudian juga kita punya cek BPOM, aplikasi cek BPOM, sehingga melalui aplikasi ini bisa ngecek apakah produk ini sudah terdaftar atau belum. Saya kira itu. Kemudian kita juga sosialisasi melalui Instagram, melalui Facebook ya. Media sosial berarti Pak? Iya, medsos. Tadi 1,4 ya, 1493 nilai ekonomisnya itu berasal dari temuan-temuan hasil pengawasan dan juga hasil penindakan oleh penyidikan. Yang banyak adalah kosmetik, kemudian juga ada obat karena tren kita, anak-anak kita, anak muda kita, ini sekarang trennya ke obat-obat keras ya. Obat kerasnya itu kurang lebih ada 23.000 butir yang sudah kami perkarakan. Jadi pada tahun 2020 ada 15 perkara, semua itu tentang obat. Kemudian tahun ini baru 2 bulan ini sudah ada 3 perkara juga obat, dan sekarang berkembang lagi obat penggugur kandungan. Ya, ini sudah mulai lagi ini ya, banyak di online kan. Nah, ini yang kemudian kami melakukan pengawasan juga. Tentu penyidik saya tuh selalu membuat cyber patroli, melihat perkembangan secara online. Tapi memang distributornya tuh bukan dari kita, semua tuh di luar kita. Nah, itu yang susah. Jadi kita sekarang tangkapannya itu kita memancing produk itu, kemudian juga melalui ekspedisi-ekspedisi, ya. Yang kemudian kami sudah punya informan-informan yang kemudian akan memberikan informasi kepada kami di ekspedisi-ekspedisi bahwa ada barang-barang yang ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya. Kita juga melakukan cyber patrol untuk produk-produk yang diedarkan secara online, dan Badan POM juga di pusat melakukan. Nah, dari hasil itu kami melihat ada kurang lebih untuk tahun 2020 ini, 2020 yang lalu ada 50.000 situs blog yang kita ajukan ke Menkominfo untuk di take down. Ya cuma yang namanya pelaku usaha ini stop, tumbuh lagi yang lain kan begitu. Tapi paling tidak upaya kita, karena kita ada kerjasama dengan IDEA. IDEA itu suatu lembaga yang mengkoordinir marketplace yang ada atau e-commerce. Bukalapak, Shopee, Blibli, itu semua di bawah IDEA. Itu kita sudah melakukan kerjasama. Kan untuk temuan itu ada 40 sarana. Temuan pada 40 sarana. Kemudian memang yang untuk barang-barang hasil perkara penindakan itu memang belum kami musnahkan, karena ada sekarang kan masih dalam tahapan proses di kejaksaan dan juga dalam proses persidangan. 40 lokasi kejadian maksudnya Bu? Iya, yang kemarin, yang tadi dibawa itu. Selain memusnahkan produk ilegal, pada kesempatan ini BPOM Manado juga menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi untuk bersinergi mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat. Tim Liputan Berita TV Manado.